Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur atas berkat-Mu dalam hidup kami bersyukur atas penyertaan-Mu, dan kami saat ini menyiapkan hati kami untuk menerima taburan firman-Mu. Mari Tuhan memberkati, sehingga firman-Mu dapat menjadi teladan dalam kami menjalani kehidupan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3 yang demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tentu pernah mendengar lagu sekolah minggu. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Dan lagunya itu kemungkinan besar diambil dari Mazmur 133 ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keadaan yang rukun, keadaan yang baik, saudara-saudara satu dengan yang lain itu tidak ada cekcok, itu adalah suasana yang sangat indah dan suasana yang sangat baik. Mengapa? Karena dengan adanya kerukunan, segala sesuatu itu bisa terlihat dengan dimensi yang lebih positif. Tapi kalau ternyata ada relasi-relasi yang tidak baik, relasi-relasi yang retak, maka segala sesuatu bisa kemudian sepertinya terlihat ada maksud tertentu yang cenderung itu negatif. Ketika relasi itu baik, orang sama-sama berbuat baik. Ketika relasi itu rukun dan sama-sama berbuat baik, maka kemudian oh ya memang orang itu baik, kita anggapnya biasa saja. Tapi ketika ada relasi yang tidak rukun, ketika yang satu berbuat baik, kemudian yang satu kemudian menganggapnya sepertinya dia cari muka, dia cari perhatian untuk menutupi kesalahannya dan lain sebagainya. Nah, Ibu Bapak Saudari-saudara, oleh karena itu kerukunan itu menolong kita untuk kita bisa melihat, memandang orang-orang yang ada di sekitar kita untuk bisa memandang lebih positif, memandang dengan ketulusan, memandang segala sesuatu itu ada dalam damai sejahtera. Bacaan kita pada saat ini menggambarkan kerukunan itu seperti minyak yang meleleh dari kepala ke janggutnya Harun gitu ya, ke leher jubahnya. Nah, ini adalah tindakan pengurapan, ya, pengurapan dengan minyak di bangsa Israel. Tindakan pengurapan dengan minyak ini menggunakan minyak yang khusus. Jadi bukan minyak sembarang minyak, tapi dengan minyak yang khusus. Imam ketika dia ditahbiskan menjadi seorang imam, nah itu kemudian diurapi dengan minyak yang khusus. Jadi bukan minyak sembarang minyak.
Setelah dia ditahbiskan, ya kemudian dia madeg jadi seorang imam, seorang yang telah diurapi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tindakan mengurapi seseorang secara khusus ini seperti yang digambarkan Mazmur 133 ayat 2, ini adalah suatu tindakan yang suci, suatu tindakan yang khusus, dikhususkan hanya untuk orang tertentu, momen tertentu, dan dikhususkan untuk Allah. Di orang-orang yang sudah ditahbiskan ini adalah dipersembahkan untuk Allah, untuk melayani Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka ketika seseorang bisa mengupayakan, bahkan bersama-sama mengupayakan hidup yang rukun, damai sejahtera Allah, kesucian itu akan turun dari atas. Karena apa? Kerukunan digambarkan seperti minyak yang dituang dari kepala ke janggut, gitu ya. Ini kan tindakan pengurapan. Tindakan pengurapan ini adalah suatu tindakan yang suci. Nah, ketika kemudian orang-orang kita semua bersama-sama mengupayakan kerukunan satu dengan yang lain, nah, maka berarti kita sedang menuangkan minyak. Kita sedang mengupayakan damai sejahtera, kekudusan, kesucian itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena adanya kerukunan itu, maka akan ada sebuah kesegaran. Embun dari Gunung Hermon turun ke atas gunung-gunung Sion. Ada suasana yang segar. Hermon itu penuh dengan air. Gunung-gunung Sion itu agak berbeda dengan Gunung Hermon, sehingga kemudian airnya ini bisa turun dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, membasahi, bisa menghidupkan, memberi kesegaran bagi yang ada di Sion. Makanya kemudian Tuhan memerintahkan berkat. Apa berkatnya? Kehidupan. Nah, jadi sini bukan berkatnya berkat materi begitu ya, tapi ini adalah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama mengupayakan kerukunan sehingga kesucian dan juga damai sejahtera Allah bisa turun dalam kehidupan kita. Kesegaran bisa hadir dalam hidup kita. Suasana yang baik bisa hadir dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan kami kepadamu. Kami diingatkan kembali untuk kami mengupayakan persaudaraan yang rukun, satu dengan yang lain. Tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami untuk bisa mengupayakan kerukunan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.